Tadarus Budaya. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumu'ul 'ashiqina tazilu kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumu'ul 'ashiqina tasilu ya sayyidal kaunaini ya alamal huda hadzal mutayyam fi himaka nazilu ya sayyidal kaunaini ya alamal huda hadzal mutayyam fi himaka nazilu law sadafatni min ladunka inayatun la azuru tayyibatan wan nahilu jamilu kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan sarat dumu'ul 'ashiqina tasilu. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda tetap bersama saya di Tadarus Budaya. Ya, pemirsa yang ada di rumah, silakan mungkin sambil mendengarkan Tadarus Budaya kita nyantai ya. Silakan mau disiapkan snacknya, kopinya, jahenya boleh ya, sambil menikmati makan malam juga boleh. Oke pemirsa yang ada di rumah, kita akan bicara mengenai tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter. Kalau kita bicara mengenai tentang pendidikan karakter, Pak Huda, nah ini sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu seperti apa sih? Kenapa kok sekarang banyak yang menggelorakan ya, banyak yang ngomong masalah tentang pendidikan karakter, padahal pendidikan itu sudah ada sejak lama. Kenapa baru sekarang ngomong tentang pendidikan karakter? Nah ini bedanya letaknya di mana? Monggo. Terima kasih Mbak Ayu. Begini ya, nah, sebetulnya gagasan pendidikan karakter itu sudah ada sejak dulu. Sudah ada sejak dulu ya. Sudah tahun 2010 sudah pernah itu digagas sampai sekarang ini. Sebetulnya memang untuk boomingnya karakter ini kan akhir-akhir ini. Iya, boomingnya kita banyak yang bilang pendidikan karakter ya. Memang Sebetulnya dulunya itu, tidak berkarakter. Ya, kan gitu pertanyaannya, masalah. Sehingga ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan khususnya yang memang akhir-akhir ini sangat ditekankan pendidikan berkarakter. Sebenarnya pendidikan berkarakter ini kalau kita amati, kita hayati, ini pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Oh, jadi pendidikan karakter itu diambil dari pengamalan Pancasila. Itu. Butir Pancasila yang kedua apa nih? Butir Pancasila yang kedua. Anak-anak Azhar tahu nggak? Kemanusiaan
yang adil, dan beradab. Di situ ada kata yang beradab. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi sehingga tujuan karakter ini, tujuan utamanya adalah membentuk manusia-manusia yang adil dan beradab. Ini. Terus kemudian ini saya yang jadi mau pertanyaan Pak Bunda. Saya dulu ini kan mengenyam pendidikan itu sebelum di tahun 2010 yang katanya dibumingkan pendidikan karakter. Apakah pendidikan yang saya enyam dahulu itu tidak berkarakter? Ini bedanya di mana nih? Lebih ditegaskannya yang mana pendidikan yang dulu sama sekarang? Ya, tadi begini ya. Sebenarnya kalau dalam dunia pesantren pendidikan berkarakter itu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, dia kan juga sudah menjadi biasa. Pembiasaan. Mungkin di institusi selain pesantren di luar sana pendidikan karakter itu hal yang baru. Tapi dalam dunia pesantren ini justru menjadi ikon penting di pesantren yang harus diutamakan dalam kita menimba ilmu di pesantren itu. Bahkan sebelum santri itu dibekali ilmu oleh guru, maka seorang guru pasti terlebih dahulu akan mendidik santri itu tentang etika, adab, dan karakter. Jadi karakter itu lebih mengarah kepada peradaban gitu ya, pada adabnya seperti apa gitu. Oke, mungkin Pak Kowim saya bisa bertanya gini. Kalau kita bicara mengenai, kalau sekarang kita digemborkan mengenai tentang pendidikan karakter ya. Tapi pada dasarnya kita lihat ya sekarang kalau 2010 ya Pak tadi dibumingkan pendidikan karakter. Tapi saya mengaca melihat budaya kita yang terjadi di masyarakat, justru lebih banyak sekarang anak yang seolah-olah kehilangan karakter identitasnya. Kalau dulu mohon maaf kalau saya masih zamannya sekolah, kalau ngelihat guru gitu tawadu gitu ya, salam, menunduk. Tapi kalau sekarang lihat guru, halo bro gitu ya. Nah, ini kemudian pendidikan karakternya di mana ini, Pak? Untuk menyikapi fenomena yang sekarang itu mungkin kalau dulu sam'an wa ta'atan seorang murid atau seorang siswa kepada guru kan sangat luar biasa. Mungkin dengan berjalannya zaman yang semakin serba tua ini yang menjadikan mereka kurang asupan energi dari bidang akhlak itu sendiri atau tata krama itu sendiri, sehingga membuat mereka itu seakan-akan hal yang paling penting sebenarnya, adab, tata krama dan sebagainya itu mereka lupakan. Mungkin yang dikejar itu hanya sebatas formalitas untuk ilmu pengetahuannya saja, tetapi tidak sebatas daripada karakter atau akhlakul karimah yang diajarkan ataupun yang menerima itu sendiri. Kan dulu sudah ada makalah yang sering disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi al-akhlaku qoblal ilm itu tadi. Jadi semuanya itu Pak ilmu itu didasarkan pada akhlaknya. Jadi akhlak atau adab itu memang dianggap sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ini berarti munculnya pendidikan karakter ini merupakan jawaban kebutuhan pada saat ini kurangnya anak-anak yang mungkin kurang berkarakter, atau pendidikan karakter ini muncul itu karena ini sudah menjadi landasan yang harus dilakukan gitu. Sudah barang tentu sudah harus menjadi kewajiban untuk mendidik agar menjadi orang-orang yang berkarakter dan bermartabat, punya akhlakul karimah itu. Seperti itu. Mungkin ke Mbak Viko nih saya mau tanya. Mbak Viko sebenarnya ini kan Mbak Viko pengurus ya, pengurus dari asrama dan macam-macam lagi dari lembaganya ya. Iya, Kak. Dari lembaga yang macam-macam. Ini sebenarnya dulu sebelum di pondok pesantren kan juga merasakan pendidikan di luar pondok pesantren. Nah, menurut pandangan Mbak Viko nih, yang mahasiswa kan biasanya opininya oke, Mbak ya. Ini menurut Mbak Viko sendiri sebenarnya anak-anak itu yang dibutuhkan itu pendidikan yang seperti apa sih? Apakah pendidikan yang dilakukan sekarang itu sudah menjawab keinginan mereka? Untuk masalah pendidikan sendiri, di situ kan sesuai dengan temanya kan pentingnya pendidikan berkarakter. Nah, mungkin kita bisa mengambil sendiri pendidikan berkarakter itu seperti apa gitu. Pendidikan berkarakter itu
usaha sadar seorang pendidik yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah, bersifat yang baik, yang sopan santun terhadap siapapun itu. Gitu. Okay. Apalagi orang yang lebih tua daripadanya. Gitu, Kak. Oke, kenyataannya di lapangan seperti apa nih? Apakah setelah mengenyam pendidikan, kalau sekarang kan jenengan yang dulunya belum mondok, sekarang sudah mondok, apakah ada perbedaan ketika dikasih pendidikan karakter itu? Untuk yang ke faktanya, realitas yang ada itu masih kurang dalam penerapannya, gitu. Jadi pendidikan berkarakter itu enggak seolah-olah diberikan hanya dalam pendidikan di lembaga saja. Kita juga berikan dalam lingkungan keluarga. Paling penting dan terpenting itu dalam lingkungan keluarga sendiri, Kak. Gitu. Jadi bagaimana seorang modeling keluarga ya, mungkin dari lingkungannya. Orang tua, lingkungan bioveristik memang sangat mempengaruhi bagaimana seorang itu berproses gitu Kak. ya. Oke, Pak Huda mungkin bisa ngasih sedikit statement ya. Sebenarnya siapa sih yang seharusnya melakukan pendidikan karakter ini? Kemudian saya pengen tahu juga nih Pak, perbedaan kalau pendidikan yang dahulu sama sekarang ini bedanya di mana gitu. Kita bicara tentang pendidikan formal dulu ya Pak ya. Ini bedanya yang dulu sama sekarang itu di mana? Kok sekarang dibumingkan pendidikan berkarakter? Monggo. Ya sebenarnya masalah pendidikan karakter itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nih, baik pihak guru di madrasah atau pengurus di pondok maupun orang tua, kiai dan sebagainya. Memang beban utama pendidikan karakter ini dibebankan pada orang tua dan juga kepada guru. Termasuk dalam hal ini adalah pemerintah yang punya tanggung jawab besar ini ya, untuk mengawal ini semua. Yang nantinya pelaksananya adalah para pendidik, para bapak ibu guru itu. Oke. Sehingga kalau jenengan tanya perbedaan pendidikan yang ada pada saat ini dan yang dulu sebelum dibumingkan ya, pendidikan karakter ini apa gitu. Saya sendiri merasakan ya ketika saya belajar masih duduk di bangku sekolah maupun di pondok itu merasakan betul perbedaan antara karakter atau akhlak anak zaman dulu, santri zaman dulu dengan sekarang. Sehingga perbedaan yang paling mendasar itu adalah tentang moral itu. Moralitas santri atau anak didik dulu dengan sekarang. Di mana etika moral terhadap guru, terhadap kiai itu benar-benar dijunjung tinggi kalau dulu. Bahkan terhadap duriyahnya kiai, terhadap orang-orang dekat kiai kita itu sangat takdim sekali. Saking takdimnya dengan barang-barang kiai bareng ya kita juga hormat. Hormat. Benar banget. Iya. Ini rule-nya di dunia formal itu pendidikan karakter disisipkan di mananya nih Pak? Apanya yang membedakan untuk rule-nya di dunia pendidikan ini formal? Di dalam pendidikan formal sebenarnya semua aspek ya itu harus di situ tersisip karakter, pendidikan karakter. Prakteknya mungkin seperti apa ini di sekolah? Tidak cuma ngapunten ya, kalau mungkin sekarang bapak ibu guru yang mengajar agama saja seakan-akan ya dituntut untuk mengajarkan atau mengawal pendidikan karakter. Sebetulnya tidak, semua guru yang mengajar baik itu agama non agama di situ juga harus diselipkan pendidikan karakter. Misalnya olahraga, karakter dalam olahraga bagaimana? Tentang misalnya adab berpakaian, nanti bertingkat dan sebagainya. Sebelum memulai kita harus berdoa dulu dan sebagainya itu ya. Semua nanti diajarkan di pendidikan kita. Oke, terima kasih Pak Huda. Oke pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena nanti kita akan membicarakan yang lebih dalam lagi mengenai tentang pentingnya pendidikan berkarakter. Tetap di Tadarus Budaya.